Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna Daramang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan coba cek lagi ya termostatnya masih berfungsi atau tidak, langsung di motornya, sirkulasi air radiator, sama cara kerjanya lah ya. Kita akan tes dari awal ya, mudah-mudahan masih bagus. Oke, kita langsung saja nyalain. Oke, jadi ini saya sengaja malam hari biar suhunya dingin ya, suhu udaranya dingin, jadi bisa membantu untuk mendinginkan mesinnya karena akan memakan waktu cukup lama kalau pengetesan seperti ini. Jadi posisi motornya akan terus-terusan dilangsamnya. Kemudian buat kawan-kawan yang mau melakukan tes yang sama itu boleh, cuman ya harus sabar lah ya. Ini juga videonya pasti bakalan lama ya. Jadi di sini tujuannya buat ngecek termostat, karena ini terpasang termostatnya masih berfungsi atau tidak. Kemudian karena tutup radiatornya dilepas, berarti tekanannya keluar. Nah, dan saya mau lihatnya nanti volume airnya meluap atau tidak. Dan nanti ketika termostat terbuka mendrop, nah itu masih sama kayak dulu gak ya. Di beberapa tahun yang lalu pernah saya tes juga, kayak sekarang belum saya tes lagi ya, untuk menjaga-jaga. Dan buat kawan-kawan yang ngalamin kebocoran di packing head juga, insya Allah video ini juga bisa sedikit membantu ya, karena kalau packing head bocor ini airnya akan langsung mumbul-mumbul ya, dan ketika digas akan langsung muncrat. Dan buat kawan-kawan juga yang baru banget punya motor bersistem pendingin cairan, khususnya motor friction, itu kebanyakan yang jadi bikin bingungnya itu air radiatornya habis ya. Nggak habis full pun berkurang di radiator, dan tangki cadangan bertambah, ada juga yang tangki cadangan nggak nambah ya, tapi airnya ada yang masuk ke mesin, ada yang goib nggak tahu kemana ya. Nah, mungkin dengan melihat video ini insya Allah sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan kita ya. Dan saya belajar dari pengalaman sebelumnya ya, di beberapa tahun yang lalu ketika melakukan tes seperti ini itu. Bentar ya. Melakukan tes seperti ini, saya kan kemarin pakai backsound ya, pakai backsound musik ya, itu banyak yang komplain karena kekencangan musiknya daripada saya ngomong. Dan sekarang nggak pakai musik ya, buat bunyi ngolotrok di filter udara di motor saya seperti itu ketika mesin baru pertama dinyalakan, nanti akan hilang untuk sendirinya ya. Kemudian buat kipas radiator saya tidak berharap muter ya, soalnya ya ini paket termosensor yang aftermarket yang harganya murah, kilo 10 ribuan. Jadi saya nggak ngarep kipasnya muter ya. Ini motornya perlu digas ini soalnya masih dingin kondisinya, perlu diganjel pakai kertas.
Oke, baru 5 menit volume airnya sudah mulai naik ya, perlahan-lahan. Itu normal. Dan di sini fungsi baskomnya agar airnya nggak melebar kemana-mana ketika nanti tumpah. Buat nonton video yang lama seperti ini, jangan lupa ngopi sama udut ya. Saya juga mau sambil udut nih. Caranya mau ngopi tapi nanti aja ngopinya agak sudah 10 menit lah baru ngopi lah ya. Ini saya nggak bisa geber-geber gas ya, soalnya anak saya lagi tidur. Ini juga nggak tahu bangun atau enggak. Dan mungkin ada yang nanya kenapa kok malam ya. Ini suhunya ya, sekali lagi ya, suhunya ini lagi kabut, dingin. Ini buat membantu pendinginan aja di motornya. Karena kalau siang hari panas terik ya, sekarang musim kemarau, haodo. Karena resikonya rusak. Kalau menurut saya resikonya pengetesan ini rusak, karena di video yang dulu juga perlu waktu hampir setengah jam dari awal sampai air radiator naik, kemudian termostat terbuka full ya, itu butuh waktu setengah jam dengan kondisi termosisor ya error, bisa dikatakan error meskipun nggak muncul kode karena kipasnya nggak muter ya. Kemudian kalau kawan-kawan menggunakan selang yang seperti ini, selang yang variasi ya, yang harganya 3.000-an, dipakai di bagian water pump yang kecilnya. Itu kalau saya juga 2 kali apa 3 kali ngetes, itu pecah dalam waktu 20 menit ya, pecah selangnya. Jadi harus pakai selang yang bagus. Ya, kita bahas soal masalah-masalah di sistem pendingin ya. Biasanya air radiator yang paling sering cepat berkurang ataupun habis ya. Yang pertama perlu kawan-kawan lakukan kalau air radiatornya berkurang di bagian radiator, cek dulu di tangki cadangannya. Nah, di sini pentingnya kita ngecek di radiator isinya kapasitasnya berapa nih sebelum dipakai, full segini atau di bawah sini. Dan di tangki cadangan diperhatikan juga. Jadi nanti ketika di radiator berkurang, lihat tangki cadangannya nambah atau tidak. Bentar, saya nyunut rokok dulu, mati. Nah, kalau misalkan di radiatornya berkurang, di tangki cadangan nambah, berarti airnya sudah mengalir ke situ dan belum balik lagi. Bisa jadi karena readingnya tujuan ke sudah sampai, motor dimatiin. Bisa juga karena ada masalah di tutup radiatornya ya. Jadi saya skip dulu ini, lihat sudah ada uap di radiator dari airnya ya. Untuk bagian radiator sudah mulai panas ini, sedangkan airnya wow. Di pengetesan saya beberapa tahun yang lalu, radiator panas, airnya masih dingin. Ini airnya sudah mulai panas, kayak kita nyeduh kopi 5 menit lah. Setelah nyeduh baru diminum, dan masih panas ya. Penyebabnya bisa karena radiatornya yang memang ini usianya sudah lawas, jadi materialnya sudah lemah, jadi kena panas ikut memuai ya, ikut panas juga, mempengaruhi bagian air radiator juga. Ini segini, tutup radiatornya saya lepas ya. Kalau dipasang tekanannya kan ketahan sama katupnya, ini bisa lebih panas dari ini ya. Tuh ini ya sudah bawa asap tuh. Bisa juga karena faktor air radiator ya, sudah lama dan kualitasnya kurang baik alias murah. Kalau asal ada ya kayak gini. Di video yang dulu kita buat perbandingan itu setengah jam itu sampai termostat terbuka full
full ya, bisa saya katakan terbuka full karena airnya dari meluap ngedrop bersirkulasi semuanya. Kalau ini lebih dari setengah jam berarti termostatnya sudah lemah, lebih baik di bypass saja, dilepas saja sekalian, kecuali kalau punya duit, berarti baru original. Kalau saya nggak salah ingat di video saya yang pertama setengah jam itu, kalau nggak salah di menit berapa ya, itu sudah mulai ada gelembung-gelembung ya di bagian air radiatornya, menandakan termostatnya sudah mulai perlahan-lahan terbuka. Ini masih adem ayam loh, belum ada gelembung-gelembung, malah airnya sudah langsung panas ini. Dan setahu saya fungsi dari termostat itu di awal itu biar suhu mesin cepat tercapai ya, jadi air radiator itu tertutup buntu, nggak langsung ngalir ke seluruh mesin ya. Jadi ketika suhu kinerja mesin sudah tercapai baru terbuka perlahan-lahan biar nggak overheat ya. Jadi kalau termostatnya macet bisa overheat, jebol di bagian sini nih tempat termostatnya. Kembali ke topik yang tadi, kalau ternyata air radiatornya habis di radiator, tangki cadangan juga malah ikut habis, kawan-kawan silahkan periksa dua hal. Yang pertama di oli ya, bisa jadi bercampur sama oli. Yang kedua di box filter, kalau nggak ada kebocoran di area selang sama di radiator, nggak mungkin kemana lagi larinya, pasti ke situ ya. Setahu saya ke situ ya. Buka aja tempat pengisian oli, kalau olinya jadi berubah banyak, berubah warna putih coklat, nah itu berarti sudah bercampur sama oli. Masalahnya di seal water pump yang paling sering. Selain itu bisa juga karena as kipas water pumpnya sudah baret ya, dan celah dari situ. Kemudian bisa juga dari packing water pump yang sobek ya. Nah dari packing water pump yang sobek itu air biasanya masuk ke box filter lewat ya, lewat selang hawa mesin tuh, di situ. Itu juga saya kemarin ngalamin, tapi nggak banyak. Saya siasati pakai lem aja ya, pakai lem porting di lem. Setelah dipasang di lem aman tuh, nggak masuk lagi, air radiatornya nggak berkurang ya, aman-aman saja. Cuman jangan mentang-mentang nggak berkurang di radiator, di tangki cadangan juga nggak berkurang, saya jong-jong aja, tenang-tenang wae gitu ya. Soalnya yang saya takutkan air bersirkulasi termostat terbuka. Untuk radiator juga saya takutkan ini karena kan bukan ori, sudah bertahun-tahun, saya takutkan ini sudah lemah. Jadi air radiator stuck di radiator, tangki cadangan stuck di situ juga, jadi nggak ada proses sirkulasi yang seharusnya ya. Saya takutnya seperti itu. Makanya di sini saya mau lihat termostatnya bekerja atau enggak. Sama sekalian barangkali ada kebocoran di area packing head, siapa tahu ya. Ketika kita pasang masih aman, kita tahu kan ketika sudah dipakai kayak gimana. Nah, lihat volume airnya. Oh, ini gunanya baskom, biar airnya nggak meluber kemana-mana. Oh ya, kalau misalkan belum dapat intinya, ini bensinnya tadi sungai sedikit nggak kebeli bensin, jadi takutnya habis tengah jalan ini bensinnya nih. Mudah-mudahan keburu ya, keburu dapat sampai termostatnya terbuka lah minimal kan itu. Soalnya takut keburu habis bensinnya, udah geber-geber malam ini, kasihan yang udah pada istirahat. Ya kawan-kawan yang nonton dari mana saja silahkan di absen di kolom komentar. Jangan lupa follow Facebook saya ya, Fiction Motovlog, sama TikTok saya di Motovlog ya. Mulai merambah ke dunia TikTok, tapi saya nggak joget-joget ya. Nggak bisa joget-joget.
mulai meluap. Ini kipasnya saya lupa nggak dijemper dulu ya, kita bikin saklar. Kalau bikin saklar bisa dihidupi itu batu-batu pendinginan. Ini sudah 15 menit kipas radiatornya masih ada ayem, hare-hare. Nah, kalau dites ya nyala, jemper nyala. Cuman kalau dipakai gini nggak nyala kipasnya karena pembacaan termosensornya nggak akurat ya. Kalau masalah relay kipas, alhamdulillah masih bagus karena ngetesnya kalau nggak dites pakai apometer langsung ke aki, kalau enggak dipindah aja. Relay buat kipas ditaruh di relay starter ya. Kalau bisa starter berarti masih berfungsi seperti itu. Ada videonya di channel saya, dicek aja mangga. Buat kawan-kawan yang nonton cara kerja air radiator yang ngetes kayak gini beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan pasti bisa ngebandingin di menit sekarang yang ke 16 mau ke 17 itu gelembung-gelembung ini sudah keluar ya. Meskipun video itu hasilnya kan setengah jam, saya edit beberapa bagiannya ya biar nggak terlalu memakan waktu. Sekarang saya enggak, ini belum ada tanda-tanda air radiatornya ini nih. Tadi udah ada gelembung-gelembung kecilnya di samping. Saya pengennya termostatnya cepat terbuka ini, takut keburu habis bensinnya, takut keburu panas banget di sini nih. Ini sebelumnya mohon maaf nih karena persiapannya kurang matang. Saya mau bikin kopi, takut kelewat nih. Pas kita bikin kopi udah turun airnya. Jadi kalau misalkan kita stuck di 25 menit saja, kalau 25 menit masih seperti ini, saya mau lepas aja cara termostatnya ya. Karena yang jadi perbandingan saya di video saya yang lama, yang kayak gini ya, saya katakan termostatnya udah sangat lemah. Kalau di atas 30 menit terus kayak gini airnya belum juga turun, belum bersirkulasi, saya katakan termostatnya udah lemah ya. Jadi mendingan di bypass saja, cari aman. Gimana, udah pada minum kopi, lihat-lihat video kayak gini pasti bosen ya. Saya juga ini bosen sebetulnya, harus sabar nunggu. Belum ada tanda-tanda termostat mau kebuka ini, tapi udah ada gelembung di samping ya. Ini kita coba air radiatornya ajik. Nah, ini buat kalau buat minum kopi ini udah pas ini airnya ini, panas soalnya. Nah ada gelembung urusan satu apa dari tangan saya, udah mulai ada ya.
benar-benar menguapin air radiatornya ini. Tapi sudah mulai banyak gelembung ya. Menit ke 21 makin banyak gelembungnya. Nah sudah mulai ada gelembung-gelembung besar. Nah ya, biasanya di tes yang dulu itu air radiator langsung drop, menyusut. Itu termostat sudah terbuka, mudah-mudahan. Sambil ngintip kipas radiator yang masih tidak berputar. Nah, airnya mulai bergelembung yang besar-besar, mumbul-mumbul perlahan-lahan. Udah mulai banyak gelembung. Mudah-mudahan aja langsung ngedrop turun, langsung bersirkulasi ya, mudah-mudahan. Nah, kalau ada kebocoran di packing head dari awal kayak gini, setahu saya sih ya, digas langsung muncrat. Nah, mulai turun volume airnya. Kita deketin kameranya. Lihat airnya. Tuh, waskaunya sudah pindah, sudah mau penuh waskaunya. Aduh, takut muncrat euy. Saya mundur ya. Ini benar-benar beda dengan pengecekan saya yang pertama ini. Yang pertama nggak kayak gini, nggak sampai muncrat-muncrat. Ketika panas ini ya, ada indikasi termostat mau terbuka, atau ada ketika panas ada terjadi pembuayan di area blok silinder di ruang bakar yang menyebabkan seperti ini. Lihat ya, di pengecekan saya yang dulu nggak sampai muncrat-muncrat kayak gini. Bisa jadi nih ya, termostatnya mulai terbuka, cuman bisa jadi ditambah sama ada kebocoran di packing head. Bisa jadi ya, kalau nggak packing head ada pembuayan di blok sama head cylinder bagian ruang bakar. Ya, kalau kalian melihat ya, airnya sekarang sudah mulai bersirkulasi tuh, gerak-gerak ya. Menit ke 25 sudah sepertinya kita matikan. Nah, kedengeran nggak? Ngegrok-gok. Tuh ya, ngagorok-gok. Volume airnya langsung balik seperti semula. Ya, sisa air yang kurangnya di baskom. Tuh ya,
hampir 3 strip di kisi-kisi radiatornya berkurang. Oke. Jadi di sini buat saya pribadi ada perbandingan ya, dulu sama sekarang. Kalau dulu itu nggak muncrat-muncrat seperti itu ya, jadi ketika naik volumenya ngebluk-bluk banyak gelembung langsung drop. Sekarang sambil muncrat-muncrat itu ya. Baru kemungkinan ada kebocoran di ruang bakar ketika mesin panas baru ya, baru ada kemungkinan. Dan saya tadi nggak betot gas soalnya udah malam. Kalau di betot gas mungkin makin muncrat ya, takut kena muka, bahaya ya. Nah jadi seperti ini ya cara kerjanya. Intinya dapat ya, termostatnya masih terbuka, cuman masalah yang muncrat-muncrat tadi perlu kita ganti bagian packing headnya yang baru, tes lagi. Kalau bisa bloknya ganti baru, headnya diratain, takut ada kebocoran ya. Baru kita bisa memastikan, menyimpulkan seperti itu ya. Ini air radiator yang di waskom tuh, dan di bawah ada yang jatuh juga seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah nemenin. Buat info-info yang lainnya tulis aja di kolom komentar ya. Saya mau ngopi dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, jangan lupa mampir terus. Kritikan saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.